ini kita akan bantu klien kita. Udah janjian sama klien kita di sini dekat rumahnya. Jadi dia pengen mencari tantenya udah menghilang kurang lebih 1 bulan. Jadi ini kita langsung aja. Kenapa main? Ya Pak, Mbak sebentar aja Pak. Bentar. Ini Mbak siapa? Pak, ini majikannya siapa? Saya Mbak Titin. Majikan saya Ibu Yulia, tolong. Ya Ibu Yulia kenapa? Ya ini ayah sama siapa? Di mana? Ayo Mbak. Hah? Mana? Apa-apaan? Apa-apaan? Hah? Apaan ini? Apa-apaan ini? Ini Mas, ini preman dari kemarin bolak-balik terus ke sini. Terus dia ngancam-ngancam, katanya saya nggak boleh nyari tante saya lagi. Mbak Yulia ini nggak terima dong. Ini kan tantenya dia. Kok mau dicari nggak boleh? Urusannya apa? Saya nggak tahu mereka siapa, Mas. Coba kasih tahu baik-baik ada apa ini? Masalahnya apa? Masalah pribadi ya, nggak perlu orang lain ikut campur ya. Mas ini kan berdua juga orang lain, orang luar. Kenapa? Urusannya apa? Nggak tahu sih, Mas. Preman ini tetap ngeyel, usir kita, malah kita dibilang sok ikut campur. Udah, ini kan urusan gua. Diam aja. Ini ngapain tarik-tarik sini? Tarik-tarik sini kenapa? Hah? Lu jadi urusan gua ya? Tunggu ya. Hah? Tunggu apa? Hah? Tunggu kemana? Akhirnya tim berusaha untuk ngasih peringatan sama preman-preman itu, negesin mereka. Dan akhirnya mereka mau pergi dari rumahnya Yulia. Tadi diapain aja dari tadi? Mereka ngancam-ngancam saya terus. Katanya saya nggak boleh nyari tante saya. Udah berapa kali datang ke sini? Mbak nggak boleh nyari tantenya Mbak. Berarti ada sesuatu dengan tantenya Mbak ini. Iya, pasti. Tantenya Mbak ini apa? Kerja di mana? Saya kan punya usaha di sana di Lampung. Dia punya usaha di sana dan kemudian dia bela-belain datang ke Jakarta karena dia sungguh-sungguh pengen mencari tantenya ini. Mbak ini baru berapa hari di Jakarta? Saya baru 2 hari di sini. Baru 2 hari ini? Dan 2 hari itu Mbak di Jakarta langsung didatengin sama preman-preman Iya. tadi? Saya kesini kan nyari tante saya. Udah sebulan dia nggak ada kabar. Ternyata Mbak Yulia ini sudah minta tolong sama suaminya yang namanya Dani. Sebenarnya kemarin itu suami saya udah nyari dia. Nah, gue tanya sama Mbak Yulia, bisa nggak kita ngobrol sama suaminya? Kita mau tahu suaminya ini sudah nyari kemana saja. Dan Mbak Yulia bilang kalau suaminya lagi di luar kota. Makanya saya minta bantu sama Mas karena dia nggak bisa Dia lagi tugas bantuin. Medan. Maksudnya sekarang ini dia lagi di Medan? Iya, lagi di Medan. Tapi aslinya dia memang kerja di Jakarta? Iya, makanya Jakarta. minta bantuan sama Iya. suaminya? Ya, kali ini klien kita adalah Yulia. Dia ini pengen mencari tantenya yang sudah lama, kurang lebih 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Padahal terakhir tantenya ini minta izin, dia mau ada kerjasama sama seseorang yang namanya Norman. Yang saya tahu dia itu mau ketemu sama Norman yang punya toko kue di sini di Jakarta. Toko gue di Jakarta. Iya. Mbak kenal sama rekan bisnisnya itu, sama Norman? Saya kenal. Saya udah coba hubungin dia, cuman dia nggak angkat teleponnya. angkat. Makanya saya minta tolong gimana kalau kita ke sana aja. Klien kita Mbak Yulia masih ingat alamatnya Norman, kita pun menuju ke sana. Sini Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sampai di tempatnya Norman, si pegawainya ini manggil yang namanya Norman. Begitu Norman keluar dan ngeliat klien kita. Norman? Kenapa kau kemari? Iya, mas. Gini, saya mau nanya tante saya ke sini. Mana ada tante kau kemari? Yang ada aku rugi. Sebentar, mas, maaf, ini ada apa? Kita mau ngomong baik-baik. Iya Mas, gini kemarin kan tante saya izin mau tanda tangan kontrak katanya sama Mas Norman, gimana sih? Tapi dari kemarin
Itu tante kau tidak ada datang kemari. Yang ada aku rugi. Pembeli aku pada kabur. Mas sempat kerja sama tantenya, sempat kerja sama. Iya, Mas. Saya itu bulan lalu mau sempat kerja sama ini. Tantenya, Iya. tantenya. Jadi tante saya nggak pernah datang sini gitu Tidak maksudnya? pernah. Nah, terus kemana tantenya ini? Ngakunya minta izin ketemu Norman, ngurusin kerjaannya, tapi kok nggak ada kabar sama sekali. Dia ngomong ke saya kalau mau tanda tangan sama Mas Norman. Tidak ada. Saya sudah rugi, sudah kecewa. Tapi saya nggak tahu apa-apa, benar saya nggak tahu apa-apa. Saya udah nyerahin semuanya ke tante saya. Karena kecewa, karena udah bete, udah jengkel sama Yulia, Norman ini ngusir kita semuanya. Loh, Pergi aja. Pergi aja. Kenapa sih Mas harus marah-marah? Kan nggak perlu marah-marah gitu dong Mas. Saya sudah kecewa sama kamu, Yuli. Saya sudah kecewa. iya, tapi saya nggak tahu apa-apa, Mas. Beneran, saya nggak tahu. Mas sabar dulu. Iya. Saya itu merasa dibohongin sama kamu, Yuli. Saya kan udah nyerahin semuanya ke tante. Tante bilang mau kesini. Tante mana? Mana saya tahu kalau dia nggak datang berarti dia bohong dong. Ya itu masalah kau. Sudahlah, Kenapa pergi Mas kau. nggak ngubungin langsung Mbak Yulia? Kan punya nomor teleponnya Mbak Saya Yulia. tidak ada urusan lagi sama Sampai kalian. sekarang emang gak kontak-kontakan sama Tante Siska. Mas, bentar dulu dong Mas. Mas, kenapa Mas ya? Padahal gue udah mau coba ngomong baik-baik sama dia. Tapi percuma. Dia udah jengkel, udah bete sama kita semuanya, kita diusir akhirnya. Udah jadi ngomong baik-baik nggak bisa. Mbak, nggak konfirmasi hasil pertemuan itu sama Mas Norman. Mas Nanya kan harusnya telepon Mas Norman. Saya udah beberapa kali telepon. Sama Mas Norman. Saya udah beberapa kali telepon dia nggak angkat teleponnya. Ya udah, sekarang gini aja. Coba hubungin suaminya Mbak deh. Saya telepon. Ya, minta tolong sama suaminya Mbak. Mungkin bisa. Ayo, sambil kita jalan. Dia nggak aktif, nggak aktif. Nggak aktif. Dia sibuk banget ya di Medan. Nah, masuk aja ke mobil dulu. Baru saja mau masuk mobil, ini segerombolan preman datang deketin mobil kita, ngedor mobil kita di situ. Kenapa? Ini enggak. Kamu Yulia, kamu Yulia. Kanan kiri mobil kita dikepung sama preman-preman di sini. Ribet di Lampung ya, ayo. Mana bos Ini kamu? apaan sih? Kamu punya utang, bayar dulu. Utang lagi. Nah, preman-preman ini nggak terima, duit bosnya belum dikasih keuntungannya. Lo punya utang sama bos gua di Lampung, ya? Utang tipik, jangan sampai lupa lo ya. Bener Mbak. Pakai uang tapi nggak mau bayar. Sabar dulu Pak. Pak, saya cari jalan. Nggak bisa. Saya cari jalan tengahnya, Pak. Dia Sebentar. punya utang sama bos saya. Bilang mau bisnis keripik, tapi uangnya habis dipakai dia. Bentar, Mbak, benar Mbak uang itu? Enggak, Mas. Terus uangnya kemana? Yang ngelola uang itu tante saya, Mas. Tantenya, Pak. Saya udah nyari semuanya ke tante saya. Kamu yang Saya udah nyari semuanya. dia cabut. Pokoknya yang pinjam kan Julia. Mau tante kek, mau om kek, saya nggak mau tahu. Pak, cuma Iya, masalahnya iya. sekarang tantenya juga nggak ada kabar udah sebulan, Ah, itu Pak. urusan dia. Yang preman itu kan nggak mau tahu. Uangnya pingu Mbak Yulia, yang harus tanggung jawab adalah Mbak Yulia. Walaupun uangnya dibawa kabur sama Siska, tantenya sendiri. Nanti bulan depan saya hubungin Ya kalian. udah, bulan depan Tuh, loh, bulan Pak. depan, Pak ya. Kabur lagi. Kayak tadi Enggak, dia kabur. nggak akan kabur, Kita kejar Pak. sampai pakai duit, tahu nggak? Dia nggak kabur, Pak. Dia lagi nyari tantenya. Ini nyari tantenya, Dia Pak. lagi Masalahnya nyari uangnya saya. dibawa sama tantenya, betul? Iya, Iya, sama tante saya. Tante Itu saya kan mau lari ngomong situ. semuanya. Iya, Saya ngomong. nengahin, Udah, Bapak malah udah. nyolong. Saya lagi nyari tante saya. Saya lagi nyari tante saya. Setelah saya ketemu sama tante. Gua kejar, ya? Iya. Benar, janji. Janji bilang. Iya, Pak. Saya mau cari tante saya dulu. Ya tapi janji bayar, bukan mau cari. Janji.
lagi bayar. Ya dia akan berusaha bayar kok. Begitu ketemu sama tantenya uangnya akan dikembalikan semua Pak ya. Loh, pokoknya bayar. Udah dong, Pak, udah Bapak. Bayar, Pak. Dan akhirnya sepakat, ya debt collector itu pun mau cabut dari tempat kita. Dia bilang 1 minggu lagi saya akan datang ke sini dan minta uangnya supaya diberikan keuntungan bos dia.